Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatur Rabbil Alamin ya, karya Syekh Mahir Muqaddam hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai kaidah yang ke-6 ya kalau nggak keliru. Sekarang kita akan lanjut di halaman 26 Al-Qaidatus Sabi'ah, kaidah yang ke-7 di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-qaidatu sabi'ah, kaidah yang ke-7, al-qaulu fis sifah kal qauli fi zat. Pembahasan tentang sifat itu sama seperti pembahasan tentang zat. Jadi tidak ada beda. Beliau mengatakan hadhil qaidatul jalilah tanussu ala annal kalama fis sifah far'un alal kalam fil zat. Kaidah yang mulia ini menjelaskan bahwa pembahasan dalam sifat itu merupakan cabang dari pembahasan tentang zat. Yahtadi hazwuhu wa yatba'u fihi misaluhu. Yahtazi itu yatba'u ya mengikuti, hazwuhu hazwahu ya jejaknya diikuti, wa yatba'u fihi misaluhu, dan ya di dalam pembahasannya juga mengikuti sama ya seperti pembahasan tentang zat maksudnya. Fakama anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, sebagaimana Allah Ta'ala itu adalah zat yang tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, yang dimaksud tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah itu la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tidak pada zatnya, tidak pula pada sifatnya, dan tidak pula pada perbuatan-perbuatannya. Fa idza kana lahu zatun hakikiyatun la tumasilu az-zawati fa zatu muttasifatun bi sifatin hakikiyatin. Jika Allah memiliki zat hakiki yang tidak semisal dengan zat-zat yang lain, fadzatu dan zat itu muttasifah disifati bisifatin hakikiyatin dengan sifat-sifat hakiki, la tumasilu sifati sairid zawat yang tidak sama dengan sifat-sifat seluruh zat. Ya, tidak sama dengan seluruh zat yang ada, sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Li anna sifatihi ta'ala al-jalilah tabaun li dzatihi al-aliyah, karena sifat-sifat Allah Ta'ala yang mulia, yang agung itu mengikuti zat Allah yang tinggi ya, li dzatihi al-aliyah. Nah ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ini tidak banyak penjelasan, saya kira ini sudah clear ya. Intinya waktu kita membahas tentang sifat Allah ya harusnya sama dengan ketika kita membahas zat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita percaya Allah itu punya zat, lalu kita membahas tentang zatnya Allah, ada hakikatnya, maka pun begitu dengan sifat. Sifat Allah Ta'ala ya ada hakikatnya. Dan itu hakiki gitu ya, bukan majazi. Nah, lawan kata hakiki majazi, bahasa kiasan, bukan. Tapi hakiki memang seperti itu. Ya, jadi jangan dibedakan antara zat dengan sifatnya. Karena ada orang yang dia ya membedakan ketika membahas zat, selesai, tidak ada perbedaan gitu ya. Tapi ketika bicara tentang sifat, nah ada sebagian orang yang berbeda cara membahasnya. Tidak sebagaimana ketika membahas tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kaidah ini untuk membantah itu ya. Ada orang yang membeda-bedakan. Padahal zat itu, sifat itu merupakan cabang daripada zat Allah Azza wa Jalla. Maka pembahasan mengikuti pembahasan tentang zat. Yaitu yang ke-7. Yang ke-8, al-qaidatus saminah babus sifati awsa'u min babil asma. Nah, ini. Bab tentang sifat Allah itu lebih luas daripada bab tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifatullahi ta'ala awsa'u wa aksaru min asma'ihil husna. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu lebih luas dan lebih banyak daripada nama-nama Allah yang baik. La al-aqs, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Wa dzalika, hal tersebut li anna kulla ismin mutadamminun li sifatin. Karena setiap nama mengandung sifat, walaisa bil aqs, dan tidak sebaliknya. Artinya tidak setiap sifat mengandung nama, tapi setiap nama mengandung sifat. Contoh ya, pamin asma'ihi ta'ala ar-Rahman, di antara nama-nama Allah Ta'ala adalah namanya ar-Rahman. Kata Rahman itu ya mutadamminun li sifatir rahmah, dia mengandung sifat rahman. Contoh lain, wa min asma'ihi al-ajiz, yang perkasa. Mutadamminun li sifatil izzah, dia mengandung sifat izzah. Nah, setiap nama pasti mengandung sifat. Amma sifatuhu, adapun sifat-sifatnya, fa innahu ta'ala mausufun bil maji'i wal ityani wal akhdhi wal limsaki wal batshi wal istiwa 'alal arsy ila ghairi dzalika minas sifatil lati la tuhsa. Adapun sifat-sifat Allah Ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala itu disifati dengan datang, al-maji, al-ityan itu datang, al-akhdhu itu menghukum, al-imsak itu menahan, al-batsu ya menghukum juga, inna batsa rabbika lasyadid, al-bats, al-istiwa'u 'alal arsy, dan bersemayam di atas arsy. Ini semua adalah sifat. Ila ghairi dzalika minas sifatil lati la tuhsa. Sampai ya sifat-sifat lain yang tidak terhitung, la tuhsa. Maka Allah itu punya sifat datang. Kita tidak boleh menyebut nama Allah al-Ja'i gitu. Karena isim fa'il daripada kata ja'a yaji'u ja'i. Oh, Allah itu berarti namanya Ja'i, enggak bisa.
Allah itu menghukum. Oh berarti Allah begitu namanya al-akhidhu, nggak bisa. Oh Allah yang menahan. Oh kalau begitu berarti nama Allah al-mumsiku, nggak bisa. Nah ini al-mustawi yang bersemayam, nggak bisa. Itu kalau sifat tidak mengandung nama, tapi nama mengandung sifat. Wali anna minas sifati, karena di antara sifat-sifat itu ma yata'allaqu bi af'alillahi ta'ala, ada yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Wa af'aluhu la muntaha laha, dan perbuatan Allah itu tidak ada batasnya. Kama anna aqwalahu la muntaha laha, sebagaimana juga firman Allah, perkataan Allah tidak ada batasnya, tidak terbatas. Nah ini. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kaidah yang ke-8, sifat itu lebih luas daripada nama. Berarti jumlah sifat itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada nama? Lebih banyak pastinya. Jika semua nama mengandung sifat aja udah 99 tuh. Belum yang di luar kandungan nama. Banyak sekali. Oleh karenanya ya, tidaklah boleh kita membatasi sifat Allah Ta'ala tanpa dasar ya. Kalau mengkategorisasi mungkin bisa ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Nah ini bisa kategorisasi sifat Allah. Kalau di mazhab Asy'ariyah istilahnya yang populer itu ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Tapi di luar Asy'ariyah ya, istilah itu tidak populer. Yang ada sifat apa? Nah, nanti di kalangan Asy'ariyah ada istilah 20 sifat. Sifat 20. Sifat 20. Nah, padahal sifat 20 apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Itu. Nah, nanti di sini diterangkan itu semua bukan sifat. Nah, tapi itu masuknya nanti akhbar, al-akhbar. Ada al-asma, ada as-sifat, ada al-akhbar. Di kitab-kitab yang kita pelajari, maka istilah yang muncul itu bukan sifat wajib, bukan sifat jaiz, bukan sifat mustahil. Tapi ada sifat musbitah, ada sifat manfiyah ya. Sifat yang ditetapkan dan sifat yang dinafikan. Ada istilah sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Ada zatiyah subutiyah, ada zatiyah khobariyah. Nah, istilah ini populer di luar mazhab Asy'ariyah. Kalau di mazhab Asy'ariyah yang populer tadi sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Nah, kami juga dulu pernah belajar ya tentang kitab Aqidah Asy'ariyah. Waktu di pondok di kelas-kelas awal dikenalkan. Ya, sifat dalam tinjauan Aqidah Asy'ariyah, sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, istilah sifat musbitah, manfiyah, sifat zatiyah, fi'liyah itu istilah itu tidak kami temukan. Nah, baru ketika kita membaca kitab-kitab ya di luar Asy'ariyah ya, yaitu manhaj salaf ini yang muncul istilahnya tadi sifat musbitah, sifat manfiyah, sifat zatiyah subutiyah, sifat zatiyah khobariyah, sifat fi'liyah.
fi'liyah. Nah, ini Bapak-bapak, jadi ada istilah yang berbeda ya, yang populer. Tapi di Indonesia karena konon katanya mayoritas penduduknya akidahnya Asy'ariyah gitu ya. Yang lebih populer ya istilah tadi, ada sifat wajib, jaiz, sifat mustahil. Pak Nasir hafal betul karena beliau dulu yang ngajarin ya. Nah, ya nggak dipoyoi. Itu fakta kan? Ya baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka tadi jadi kontra gitu. Di dalam kitab ini ya tadi diterangkan bahwa bab tentang sifat itu lebih luas daripada bab tentang nama. Kalau di mazhab Asy'ariyah, sifat wajib Allah itu ada berapa? 20 kan? Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? 20 juga lawannya. Nah, kan sifat jaiz 1. Berarti berapa tuh? Apa masih ingat ke mana sifat jaiz 1 itu? Mau berbuat atau tidak? Mau berbuat atau tidak itu aja ya. Jadi kayak datang itu enggak masuk, turun itu enggak dibahas. Padahal keterangannya dalam dalil ada. Allah turun, Allah datang, dan bahkan dalam Al-Qur'an. Wa jaa rabbuka wal malaikatu soffan soffa. Nah, itu. Ya baik, itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-9. Al-qaidatut tasi'ah, kaidah yang ke-9 tentang sifat Allah. Al-ma'ani as-sahihah fi babil ikhbari anillahi ta'ala wa sifatihi. Makna-makna yang sahih pada bab tentang al-ikhbar. Al-ikhbar ini informasi anillahi ta'ala, tentang Allah ta'ala wa sifatihi, dan makna-makna sahih pada sifat-sifatnya. Tauhidul asma'i wa sifati yata'allaqu bihi salah satu mabahis. Nah, ini penting nih. Tauhid asma wa sifat itu kan ada 3 tauhid ya. Ada aqsamu at-tauhid as-salasa. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Nah, ketika kita membahas tentang tauhid al-asma wa sifat, itu ya ta'allaqu bihi salah satu mabahisa. Berkaitan dengan 3 pembahasan. 1 al-asma, pembahasan tentang nama-nama Allah. Yang kedua as-sifat, pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Yang ketiga al-ikhbaru anillahi ta'ala, informasi ya secara umum tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal awwalu wasani tauqifi. Pembahasan pertama dan kedua tentang asma wa sifat itu tauqifi. Tauqifi itu apa maksudnya? Harus berdasarkan dalil. Kita nggak boleh menamai Allah kecuali dengan dalil. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali ada dalil, itu maksudnya. Tauqifiyah, harus clear. Kenapa kamu mengatakan Allah itu misalnya Kudus misalnya? Oh, karena ada dalam surah Al-Hasr misalnya. Malikil Qudusis Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin dan seterusnya. Ada dasarnya. Kenapa kamu sifati Allah itu turun tadi misalnya? Karena ada dasarnya. Gimana itu? Itu malaikat. Kita bicara tentang Allah. Ada nggak dalam Al-Quran? Hadis, betul. Hadis Bukhari Muslim. Ya, itu. Maka
ketika bicara tentang nama dan sifat, itu sifatnya tauqifi, harus ada dalilnya. Tidak boleh sembarangan kita mensifati Allah tanpa dalil, tidak boleh juga kita sembarangan memberikan nama untuk Allah tanpa dalil. Kalau ada orang memberi sifat bahwa Allah itu wujud, ada enggak dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, bahwa Allah itu kita sifati wujud? Ada enggak? Enggak ada. Karena nanti konsekuensinya, bapak-bapak dan ikhwas sekalian, nama dan sifat Allah itu kita bahkan dianjurkan untuk berdoa, bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Makanya dia nggak bisa sembarangan, harus ada dasarnya. Beda dengan al-ikhbar. Al-ikhbar anillahi ta'ala. Yang ketiga, amma as-salisu falaisa tauqifiyan. Nah ini al-ikhbar anillahi ta'ala, informasi tentang Allah Ta'ala ini sifatnya tidak tauqifi. Sifatnya tidak tauqifi. Nah, bimakna artinya apa? Bimakna dalam arti annahu yajuzu an yukhbira anillahi ta'ala bima lam ya'ti bil kitab wala fi sunnah. Bahwa seseorang boleh menginformasikan tentang Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Kita mau memberikan informasi tentang Allah, itu boleh, walaupun tanpa ada dasarnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Nah ini namanya al-ikhbar. Maka wa ala hadza, berdasarkan teori ini, fal akhbaru awsa'u min babil asma'i was sifah. Akhbar, informasi tentang Allah itu lebih luas daripada bab tentang nama dan sifat. Nama dan sifat harus pakai dalil. Maka tadi kita tidak boleh memberi nama Allah kecuali ada dalil. Mensifati Allah ya dengan satu sifat kecuali ada dalil, karena dia tauqifi. Nah, sifat 20, kan sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayyan, sama seterusnya. Dan seterusnya itu. Nah, kita lihat misalnya wujud, qidam. Ada enggak dalam Al-Quran, ada enggak dalam hadis Nabi bahwa Allah itu punya sifat wujud? Dasarnya ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita enggak boleh kita berdoa ya wujud, ya qidam gitu. Itu enggak bisa. Ya baqa misalnya. Karena dia bukan sifat. Nah itu namanya, kategorinya, itu namanya ikhbar anillahi ta'ala. Ikhbar. Nah, saya Muhammad Mahir Muqaddam, beliau membedakan antara as-sifat, al-asma dengan al-ikhbar. Itu beliau bedakan. Nah, lalu beliau di halaman 27 menegaskan tentang as-surut as-sahihah bil ikhbari anillahi ta'ala. Syarat-syarat sahnya, syarat-syarat yang sah dalam al-ikhbar, ya informasi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. 1. Alla yakunal ikhbaru bismi sayyi'in. Tidak boleh informasi tentang Allah Ta'ala itu dengan nama yang buruk. Satu nih, ini penting syaratnya. Kita tidak boleh menginformasikan tentang Allah tapi dengan nama yang buruk, dengan istilah yang buruk. Wa in kana
bismi hasanin fahasan. Kalau dengan istilah baik, yang baik, nah itu bagus, nggak masalah. Contoh apa? Wujud. Wujud itu ikhbar itu, bukan sifat. Wujud, Allah itu wujud. Nah, itu mestinya masuk dalam kategori ikhbar, bukan sifat. Wujud. Baik itu. Yang kedua, au bismin laisa bisayyin. Boleh kita mengabarkan sesuatu tentang Allah dengan istilah laisa bisayyi, yang bukan keburukan. Wa illam yuhkam bihusnihi, meskipun dia tidak dihukumi kebaikannya. Maksudnya meskipun dia istilah yang kata yang netral. Contoh kalabdi asyai wal wujud wal qadim wal qaim binafsihi. Ini semua adalah informasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata syai', kata mawjud, kata qadim, kata al-qaim binafsihi, ya kata baqo dan seterusnya itu, ini adalah al-ikhbar, bukan as-sifah. Wa ghairuha minal alfadil lati yukhbiru bihi anillahi ta'ala au yukhbaru bihi anillahi ta'ala. Dan selain 3 contoh atau 4 contoh ini dari lafaz-lafaz yang dengannya dikabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, wala yadkhulu fi asma'ihi wala fi sifatihi fala yud'a wala yutawassal wala yutawassalu biha ilallahi ta'ala fid dunia. Maka kita tidak boleh berdoa dengan istilah yang menggambarkan informasi tentang Allah. Tidak boleh pula kita bertawasul dengan itu kepada Allah Ta'ala di dunia. Contoh misalnya ada orang kaqauli da'i, seperti ucapan orang berdoa, ya mawjud, ya syai', ya qadim, itu enggak boleh. Ya baqa, ya mukhalafatul lil hawa, mukhalafatul lil hawadis misalnya. Ya azim, ya azim. Kalau azim itu nama, salah satu nama ada. Qadim orang mengira itu salah satu nama, bukan ternyata. Saya sudah coba cari. Ternyata qadim itu tidak termasuk Asmaul Husna. Qadim. Kan ada orang sering, beberapa kiai itu ceramah, tapi anekdot gitu ya. Jadi ada orang zikir dengan nama Allah katanya. Apa? Ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Padahal rumah tempat zikir itu dekat Koramil. Orang Koramil marah katanya. Kok Qadim toh yang disebut katanya. Antum ada gitu di Kudus tuh. Ya itu. Itu Qadim itu bukan nama Allah itu. Enggak ada, silakan cari. Itu kan nama jamaah. Ada memang, ada orang zikirnya itu ya Qadim, ya Qadim, ya Qadim. Itu Qadim itu apanya? Yang terdahulu. Itu masuk dalam kategori al-ikhbar anillahi ta'ala laisa min asma'ihi wa sifatihi. Bukan nama dan bukan pula sifat. Walaupun mungkin logika kita mengatakan ya itu kan sifat juga gitu kan. Iya kan? Akalnya kan gitu. Tapi ingat, sifat dan nama itu harus berdasarkan dalil gitu. Nah, walaupun sifat itu juga cara ya untuk apa saja sih atau bagaimana sih kita mensifati Allah berdasarkan, satu harus berdasarkan dalil. Nah, bisa diambil dari mantuknya, bisa diambil dari mafhumnya. Yang jelas ada dalilnya.
bisa dilihat dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap perbuatan Allah di situ ada sifat. Namanya sifat apa? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Nah, itu. Jelas ya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Jadi kalau bicara al-ikhbar anillahi ta'ala ini lebih luas lagi. Mohon maaf ya. Contoh yang kita dulu pernah bahas. Allah itu asik sekali. Itu boleh nggak itu? Kalau itu dianggap nama atau sifat nggak boleh. Tapi misalnya kita tanya, antum bilang Allah itu asik, apa alasan antum? Apa kira-kira? Karena Allah itu walaupun kita banyak dosa, kalau kita bertaubat kan Allah ampuni. Walaupun kita banyak salah, bahkan mungkin kita syirik, menduakan Allah, Allah tetap akan maafkan kita kalau kita taubat kan. Allah asik banget. Coba kalau orang ada antum punya istri gitu, antum duakan berkali-kali, antum ya sekutukan istri antum, maksudnya cinta antum bagi gitu. Kira-kira istri antum cemburu nggak, marah nggak? Marah, nggak asik. Orang itu nggak asik. Nah, mungkin begitu ya argumen dia. Mungkin nggak itu kita memberikan informasi tentang Allah Ta'ala bahwa Allah itu asik misalnya dengan alasan seperti tadi. Mungkin, tapi jangan dibilang itu nama. Jangan dikatakan itu sifat. Itu. Wah, Allah itu top. TOPBGT, top banget gitu ya. Ini ikhbar, bukan nama, bukan sifat. Bisa atau tidak? Bisa, karena syaratnya satu. Yang penting tidak ada keburukan. Gitu. Itu syaratnya. Yang kedua, laisa bisayyi'in. Biismin laisa bisayyi'. Nama yang tidak buruk. Gitu. Atau bahkan yang netral tadi. Tidak ada, intinya tidak buruk. Juga mungkin tidak bisa dihukumi baik, netral. Seperti syai. Nah, syai itu kan sesuatu. Allah diberikan kabar Allah itu sesuatu. Nah, bisa nggak itu? Bisa, yaitu laisa kami selihi syai. Nah, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Berarti kan Allah termasuk sesuatu juga. Tapi tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Nah, di halaman 28 dikatakan ma warada fi sunnati min babil ikhbari anillahi ta'ala. Contoh apa yang keluar dalam sunnah min babil ikhbar. Ini masuk dalam kategori bab al-ikhbar anillahi ta'ala, tentang Allah Ta'ala. Satu, al-ikhbar anillahi ta'ala bi annahu sahsun. Informasi tentang Allah Ta'ala bahwa Allah itu sahs. Apa artinya sahsun? Seseorang. Sahsun itu artinya seseorang. Bukan sesuatu bukan? Hah? Bukan sesuatu. Bukan. Kalau sesuatu syai tadi. Nah. Allah dikabarkan dengan istilah sahs. Itu ada dalam hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. La sahso agyaru minallahi ta'ala. Tidak ada seseorang yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan Allah masuk dalam cakupan sahs itu kan? Iya kan? Ini kalau untuk mengabarkan tidak ada masalah karena ada dalilnya. Paham nggak ini? Paham ya? Nah, itu. Kalau tersenyum, bukan kamu yang dua orang itu. Kalau itu ada dasarnya. Allah tersenyum, Allah tertawa. Itu sifat fi'liyah. Ad-dhahku, at-tabassumu itu sifat. Karena ada dalilnya, Nah,
secara tegas. Nah, sakhas itu ada tadi dalilnya ya. Tapi itu masuknya al-ikhbar. Jadi al-ikhbar itu memang lebih luas. Lebih luas. Bahkan tadi ya termasuk sesuatu yang tidak mengandung unsur buruk, tidak pula mengandung unsur baik seperti tadi syai, sakhas tadi ya dan seterusnya. Nah, majaa anis salaf, apa yang datang dari para salaf min babil ikhbar anillahi ta'ala, dari bab ikhbar anillahi ta'ala. Min amsilati dzalik, di antara contoh itu adalah apa? Satu, Allahu fawqal arsy. Allah di atas arsy bizatihi, dengan zatnya. Nah, ini al-ikhbar namanya. Karena apa? Faktanya memang Allah itu ada di atas arsy secara zat. Maka nataqo ahlus sunnati wal jamaati bihadzal qaul, para ahlus sunnah wal jamaah membicarakan ini Allah ya dengan sifat apa, dengan ungkapan istilah Allahu fawqal arsy. Allah ada di atas arsy bizatihi, dengan zatnya. Isbatu istiwa'illahi ta'ala ala arsyihi, menetapkan istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Ya, saya ulangi. Nataqo ahlus sunnati wal jamaati bihadzal qaul fi isbati istiwa'illahi ta'ala ala arsyihi. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah ya membicarakan untuk menetapkan istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya dengan istilah Allahu fawqal arsy. Ketika orang-orang Mu'attalah mengatakan istiwa'uhu ala arsyihi min babi al-majaz la al-haqiqah, katanya. Istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya ini babnya bab majaz, bukan bab hakiki. Itu bahasa kiasan, hakikatnya enggak begitu. Itu kata kaum al-Mu'attalah. Al-Mu'attilah. Mu'attilah itu yang menolak ya. Kemudian al-haddu lillahi ta'ala, batas bagi Allah Ta'ala. Kemudian al-bainunah. Bainunah itu Allah jauh secara zat dengan makhluknya. Qala Abdullah ibnu al-Mubarak rahimahullah, na'rifu rabbana azza wa jalla fawqa sab'i samawat alal arsy. Kita mengenal Tuhan kita Allah azza wa jalla, ya, mengetahui Tuhan kita Allah azza wa jalla fawqa sab'i samawat, di atas 7 lapis langit, alal arsy, di atas arsy. Bainan min khalqihi, jauh dari makhluknya. Nah, ini batas jauh. Wala naqulu kama qalat al-Jahmiyah, dan kita Ahlussunnah tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah, hahuna au syaa au wa asyara bi yadihi ilal ardi. Jadi kalau orang Jahmiyah, Allah itu di sini, dia nunjukin. Wa asyara bi yadihi ilal ardi, misalnya. Allah itu di sini. Nah, itu orang Jahmiyah. Nah, ini. Secara zat gitu ya. Nah, asyara bi yadihi, dia memberikan isyarat dengan tangannya ilal ardi, di bumi. Allah itu di sini. Itu kata orang Jahmiyah. Kalau kata Ahlussunnah, kita tahu Tuhan kita azza wa jalla ada di atas 7 lapis langit, di atas arsy. Itu. Dan jauh bainan an khalqi aw min khalqihi. Lalu
Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita satu halaman lagi ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sabata anil an a'immati salaf, telah ya sahih dari para ulama salaf annahum qalu, bahwasanya mereka berkata lillahi haddun, Allah itu punya batasan. Wa anna dzalika la ya'lamuhu ghairuhu, dan hal tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa annahu mubayyinun li khalqihi, dan bahwasanya Allah itu jauh daripada makhluknya secara zat maksudnya. Wa fi dzalika li ahli sunnati musannafat, oleh karena itu para ulama Ahlussunnah banyak menulis kitab-kitab. Nah, untuk menjelaskan apa? Tentang ya kabar-kabar ya tentang Allah Ta'ala, tentang batas-batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, alal haqiqah, berdasarkan hakikat. Hadhihi al-makulatu tawatarat ayudan inda aimatil huda. Perkataan ini juga dinukil secara mutawatir dari para ulama. Wa dzalika fi raddihim ala ahli al-ahwa, yang demikian itu untuk memberikan bantahan mereka terhadap para pengikut hawa nafsu, wal bid'ah, dan para pengikut bid'ah, alladzina awwalu as-sifat ala haqiqatiha, yang mentakwil sifat dari makna hakikatnya. Wadda'u, dan mereka mengklaim pihak dalam sifat tersebut al-majaz, adanya majaz. Wa bihadhihi subha al-batilah wallati hiya auhanu min baiti al-ankabut, dan dengan subhat batil ini, dan dia lebih rapuh daripada rumah laba-laba, nafau anillahi ta'ala aglaba sifat, mereka menafikan kebanyakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jadi ahlul ahwa dan ahlul bidah itu banyak menafikan kebanyakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amsilah wa amsilah turudu di ahli sunnati bihadihil makulat kasirah la tuhsa. Contoh-contoh bantahan ahlu sunnah dengan makulat-makulat ini banyak sekali, kasiratul la tuhsa, tak bisa dihitung. Nazkuru ba'dhan minha, kita sebutkan sebagian di antaranya. Qala Syekhul Mufassirin At-Tabari rahimahullah, berkata ya ahli tafsir Syekh Mufassirin Al-Imam At-Tabari, ada yang mengatakan Al-Imam At-Tabari ini adalah ahlu tafsir. Al-Imam At-Tabari itu ahlu tafsir yang lahir di abad ketiga Hijriah ya. Bahkan ada yang mengatakan beliaulah orang pertama yang menulis tafsir ya secara lengkap berdasarkan kaidah tafsir bil maksur ya, tafsir bil maksur berdasarkan asar-asar ya. Itu Al-Imam At-Tabari. Nah, bahkan Imam At-Tabari ini sebenarnya dulu termasuk imam mazhab juga. Tetapi muridnya tidak sebanyak keempat imam, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, itu kalau Al-Imam Syafi'i itu jelas kan, empat mazhab itu murid-muridnya banyak. Mulai dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, Imam At-Tabari ini tidak banyak muridnya. Sehingga kesimpulan-kesimpulan hukum yang diambil oleh beliau itu tidak menyebar gitu. Tapi beliau lebih dikenal sebagai ahli tafsir. Beliau mengatakan fa in qala lana qail, apabila ada orang berkata kepada kita, kepada kami, fama aswabu minal qaul,
fi ma'ani hadhihi sifatillati zukirat. Apa yang benar dari perkataan di dalam makna-makna hadhihi sifat allati zukirat, sifat-sifat ini yang disebutkan. Wa jaa ba'duha fi kitabillahi azza wa jalla wa wahyihi. Sebagian ada turun dalam kitab Allah Ta'ala dan dalam wahyunya. Nah, dalam wahyunya. Wa jaa bi ba'diha Rasulullah SAW. Dan sebagian sifat Allah itu datang berdasarkan sunnah Rasul SAW. Kila, lalu ada orang tanya, aswabu hadzal qaul indana. Yang benar dari perkataan ini menurut kami di sini siapa? Nah, kalau kita ke atas sedikit, maksudnya Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Itu. Nah, kila ada yang berkata aswabu hadzal qaul indana, yang benar dari perkataan ini menurut kami an-nusbita haqaiqaha, kita tetapkan hakikatnya, an-nusbita haqaiqaha. Ini yang dimaksud ya. Apa? Ya, kita menetapkan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Ala mana ribu min jihatil isbat, berdasarkan apa yang kita tahu dari sisi al-isbat, penetapan, wa nafyu at-tasbih, dan menafikan keserupaan. Nah, kata Al-Imam At-Tabari. Sementara Al-Imam Abu Umar, siapa ini? At-Talmanki Al-Maliki rahimahullah. At-Talmanki Al-Maliki rahimahullah. Talmanki ini nama daerah ya. Itu Al-Maliki sukunya barangkali. Rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Wa qala ahlus sunnati fi qaulihi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berkatalah para ulama Ahlus Sunnah terkait dengan firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman itu, nah, apa? Beristiwa. Jadi innal istiwa minallahi ala arsyihi alal haqiqati la alal majaz. Bahwasannya istiwa ya minallah dari Allah Ta'ala ala arsyihi, di atas arsy-Nya, itu berdasarkan hakikatnya, tidak berdasarkan majaznya. Itu ala illa annahum la yukayyibuna syai'an min dzalik, kecuali para ahlu sunnah itu tidak mentakyib sedikit pun dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu ahlu sunnah tidak melakukan takyib ya. Bila apa itu? Bila takyib, bila taktil, bila tahrib, dan seterusnya. Jadi ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga bisa dipahami ya. Jadi sampai kaidah yang ke sedikit lagi ya. Udah ini tadi. Oh, yang halaman 29. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, Ahlus sunnati mujmi'un. Ahlus sunnah itu sepakat alal iqrar, untuk menetapkan bisifah ya, sifat-sifat al-waridah yang muncul, kulliha, seluruhnya, fi al-Quran wa sunnah, dalam Al-Quran dan dalam sunnah. Wal imana biha, dan para ulama Ahlus sunnah juga sepakat untuk mengimaninya. Ya. Wa hamluha alal haqiqah la alal majaz. Mereka membawa makna-makna tersebut kepada makna hakikat,
hakiki, tidak kepada majas, tidak. Illa annahum la yukayyifuna syai'an min dzalik, kecuali mereka tidak mentakib ya. Tidak mentakib itu ya meminta rincian ya. Sedikit pun tentang hal tersebut ya. Jadi ini Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain ya. Jadi sementara kita istirahat sejenak, nanti mudah-mudahan masih ada waktu. Kalau cepat makan baksonya insya Allah ada waktu. Oke. Hah? Oh mie ayam, oh mie ayam. Alhamdulillah. Soalnya sudah kelihatan dari sini ke Kota Desa udah. Biasanya bebek nyayang. Apa namanya? Kan sekalian kan tinggal jagung tuh. Kan bisa masuk ke kayak jaga 10. Karena kan tadi centang jadi kan terbatas tulisannya.